Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 kita kembali lagi. Saya Novita Wulandari, Magister Pendidikan. Di sini untuk pertemuan ke-6 kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu membuat kursus baru atau membuat kelas. Jadi kita lihat dulu apa sih sebenarnya pengertian dari kursus ini. Ini adalah kelas online. Kelas online yang dibuat oleh seorang dosen atau seorang guru, di mana nantinya kelas ini yang digunakan untuk memberikan pemaparan materi, pengumpulan tugas, memberikan kuis dan lain-lainnya. Jadi kita lihat dulu pengertiannya. Pada bagian ini merupakan ruang siswa dan guru dapat melakukan interaksi, di mana semua materi kursus akan ditempatkan, dilihat dan diselesaikan di forum ini. Melalui ruang ini, setiap ada dapat mengelola pesan, memperbarui tugas, dan lain-lain, khusus untuk anggota saja. Jadi, seorang dosen atau guru atau tentor itu akan membuat ruangan di mana ruangannya ini nantinya bisa diakses oleh mahasiswa atau siswanya. Nah, bagaimana agar siswa masuk ke dalam ruang ini? Kita akan memberikan sebuah akses kode. Jadi, seorang guru akan memberikan akses kode kepada mahasiswa atau siswanya yang memprogram mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Diingat kembali dari awal pertemuan, Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap kelompok wajib untuk memiliki satu mata kuliah yang diampu. Kenapa? Karena setiap kelompok wajib berperan sebagai seorang dosen atau sebagai seorang guru. Tapi pada kesepakatan di awal kita bahwa kalian akan berperan sebagai seorang dosen, di mana ada satu mata kuliah yang diampu dalam satu kelompok. Kemudian nantinya akan mengisi setiap minggunya atau melakukan praktikum pengisian sebagai seorang guru, memberikan materi, memberikan tugas, mengelola pesan yang ada di dalam kelas LMS ini atau psikologi yang kita gunakan sebagai wadah praktikum kita. Oke. Di sini merupakan cara di mana kita ketika akan membuat sebuah ruangan kelas. Yang pertama itu kita harus memiliki akun sebagai seorang dosen, dan ini sudah dilakukan di praktikum yang pertama ya. Praktikum pertama kita sudah membuat sebuah akun di mana kita membuat akun sebagai seorang dosen. Dan pertemuan ke-6 pada praktikum ketiga ini kita akan membuat sebuah wadah kelas di mana pada wadah ini ada mata kuliah yang diampu oleh teman-teman. Oke, ini langkahnya, jadi langsung dipilih saja di LMS kalian atau psikologi kalian, yaitu kursus. Kemudian kalian memilih bagian create kursus. Kenapa kita memilih create? Karena kita belum memiliki kelas, kita belum membuat kelas, jadi kita harus meng-create agar kelas itu tampil. Tetapi sebelum kelas itu tampil, ada bagian di mana yang perlu kita isi, yaitu course name-nya, section name-nya, subject area, dan levelnya. Di sini bisa dilihat apa sih yang disebut dengan kursus name, yaitu memberikan nama mata kuliah adik-adik. Jadi mata kuliah dalam setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi dalam satu akun akan mengampu satu mata kuliah. Silahkan di poin pertama di sini dituliskan nama mata kuliahnya, dan di poin yang kedua itu section name. Section name di sini kalian membuat
kelas, kelas A atau kelas B, atau kalau hanya ada satu kelas, contohnya seperti teman-teman di semester 6 kan hanya ada satu kelas, jadi cukup menuliskan di section name-nya kelas semester 6 tahun 2020 atau semester genap 2020, nggak masalah. Kemudian untuk subjek areanya kita pilih yang sesuai. Di sini dipilih sesuai dengan bidangnya kita. Adik-adik kan bidangnya biologi, jadi bisa dipilih subjek areanya biologi ya. Kemudian untuk levelnya sendiri, ini levelnya nanti bisa juga disesuaikan jenjang yang dipilih ya, terserah adik-adik. Kalau untuk subjek areanya nanti ada pilihan di sini. Kalian masih sebagai head dan physical education bisa. Kemudian kalian mau masuk di special education bisa, terserah dari adik-adik mau memilih yang mana, tapi usahakan disiplin ilmunya tentang biologi. Kemudian setelah itu langsung di-create saja. Selanjutnya klik create. Setelah diklik create-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika adik-adik telah berhasil menampilkan kelas adik-adik dan memiliki akses kode, jadi adik-adik sudah berhasil masuk ke dalam ruang kelas di mana adik-adik berperan sebagai seorang dosen. Oke, kalau belum terlalu paham dengan presentasi dari PowerPoint, Ibu akan langsung mendemokan step by step ya. Sekarang kita buka Google Chrome. Langsung dibuka Google Chrome, lalu schoology.com. Kemudian kita masuk sebagai seorang dosen. Di sini kan di loginnya kita masuk sebagai seorang dosen. Di sini saya sudah punya akun, username dan password. Username-nya itu adalah email dan passwordnya terserah adik-adik ya. Kita login. Setelah login di sini, karena saya sudah lama ya menggunakan ini, jadi kursor saya sudah banyak sekali mata kuliahnya. Jadi adik-adik di sini kan kemungkinan masih kosong, silahkan diklik saja kursnya di sini, lalu pilih my course. Kalau adik-adik belum memiliki seperti yang Ibu perlihatkan tampilan kelasnya, adik-adik bisa pilih create course atau kelasnya, kemudian tuliskan course name-nya apa. Contohnya di sini pendidik biotek biologi sel lah contohnya mata kuliahnya. Kemudian section name-nya kelas semester 6 2020. Kemudian subjek areanya saya pilih fisik bagusnya special education lah contohnya. Kemudian levelnya pilih grade aja. Kemudian diklik create. Setelah kita mengklik create di sini, maka akan tampil kelas kita. Ini merupakan bentuk kelas di mana saya sudah membuat kelas mata kuliah biologi sel dan kelas semester 6 2020. Yang mana yang kita bagikan kepada siswa kita atau mahasiswa kita, yaitu akses kode ini sehingga mereka bisa login di kelasnya kita. Tapi ini akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan ke-7 dengan praktikum yang keempat. Oke, intinya kalau sudah berhasil di sini, adik-adik sudah berhasil pada praktikum ke-3. Oke, terima kasih untuk presentasi saya hari ini pada pertemuan ke-6. Semoga adik-adik sukses dan Ibu tunggu hasil praktikumnya di Schoology Ibu ya. Selamat mengerjakan, kurang lebih 1 minggu Ibu kasih waktu untuk mengerjakan laporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.